Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yan Wu mengertakkan gigi dan membiarkan kekuatan Yan Tianxiao mendorongnya langsung menuju Long Bai. Dia melambaikan tangannya dan menyulap puluhan ribu tombak iblis Yama dalam sekejap. Mematahkan tulang Dewa Naga adalah suatu prestasi yang jauh lebih sulit daripada sekadar melukai Dewa Naga. Berkat usaha Yan Tianxiao, Long Bai menggeram kesakitan dan kehilangan keseimbangan untuk sementara. Mengaung, serigala surgawi melolong saat Caizi mengubah targetnya. Dia berhasil mencetak Wild Fang yang sangat berat pada cakar Long Bai yang patah. Kekuatan serigala surgawi didasarkan pada kekuatan seperti kekuatan Dewa Naga. Yun Ce mungkin tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan dalam pelukannya karena takut melukai tubuh lembut dan halus Caizi, tapi gadis kecil itu benar-benar memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan bintang dan bulan. Begitulah cara dia mampu mematahkan cakar Long Bai menjadi dua dan menimbulkan bunyi benturan yang terdengar seperti sambaran petir dari 9 langit itu sendiri. Setiap Dewa Naga menjadi pucat pasi ketika mereka mendengar ini. Mengaung, kekuatan ledakan itu memutar tubuh Long Bai. Merasakan adanya peluang, Yan Wu tiba-tiba mengubah posisinya, mengumpulkan auranya, memadatkan 10.000 tombak iblis Yama menjadi bayangan raksasa setinggi 3 km, dan menjatuhkannya di tengah glabelanya. Sudah terlalu lama dia tidak merasakan sakit apapun, dan rasa sakit karena patah tulang akhirnya menembus ketenangannya dan mengganggu auranya. Terlebih lagi, dia tidak mampu mempertahankan diri karena kehilangan keseimbangan, sehingga Yan Wu mampu mendaratkan tombak raksasanya dengan sempurna. Boom! Serangan berkekuatan penuh itu meledak dan membuat lubang selebar 3 meter di glabella Long Bai. Tetesan darah dalam jumlah besar tersebar di udara dan menuju tanah. Di saat yang hampir bersamaan, Chang Xitian yang menari akhirnya menemukan peluang untuk melancarkan serangan yang efektif. Energi biru dalam yang dia pegang selama ini menghantam mata Long Bai yang terbuka dan marah dengan sempurna. Sekali lagi, Long Bai tidak dapat mengelak karena pancaran sinar dalam mengikuti lintasan yang tidak dapat diprediksi dan beberapa kali lebih cepat dari apapun yang pernah dilepaskan Chang Xitian sebelumnya. Toy, sungguh pria yang sangat tercela. Sembur Yan Wan dan Yan Tri bersamaan saat mereka merangkak berdiri. Benar-benar tidak tahu malu. Bahkan Yan Tianxiao melakukan facepalming dengan satu tangan sambil menekan lukanya dengan tangan lainnya. Menusuk mata lawan adalah sebuah teknik yang bahkan dianggap tercela oleh orang biasa, dan orang ini adalah seorang kaisar dewa terkutuk. Meski begitu, ini sangat efektif. Mata adalah salah satu bagian terlemah dari makhluk hidup manapun, dan naga tidak terkecuali dalam aturan ini. Bahkan Raja Naga mau tidak mau kehilangan akal sehatnya untuk waktu yang cukup lama setelah mengarahkan sinar Kaisar Dewa langsung ke bola matanya. Marah dan kesakitan, dia tidak bisa mempertahankan tingkat tekanan yang sama seperti yang dia berikan pada semua orang yang mendekatinya dan mau tidak mau menempatkan dirinya dalam bahaya yang lebih besar. Sinar emas muncul dari belakang Long Bai, dan kali ini menembus aura pelindung Long Bai yang terganggu seperti kertas. Ia merayap di sekitar ekor naga dan mengencang seperti ular piton yang mematikan sebelum meledak. Suara mengerikan dari daging yang dikompres hingga meledak memasuki telinga semua orang. Hujan darah meletus saat orakel ilahi tenggelam jauh ke dalam ekor Raja Naga. Meskipun Long Bai dipenuhi luka sebelumnya, dia mampu tetap tenang karena sebagian besar luka itu hanya luka dangkal yang tidak menjadi masalah. Namun sekarang, dia akhirnya terhuyung-huyung di hadapan kekuatan penuh dari pasukan terbaik wilayah ilahi utara. Dia marah,
baik dan benar-benar marah. Jika Anda tinggal di alam dewa, Anda akan tahu bahwa Anda tidak boleh membuat naga marah. Kemarahan dan kekuatan di balik auman ini hampir 2 kali lebih kuat dari auman sebelumnya. Hal ini menyebabkan Yan Wan, Yan Tri, Qianye Wugu dan Qianye Bingzu yang mendekat kehilangan kekuatan mereka seketika. Adapun Qianye Yinger, tidak hanya orakel ilahi yang terlempar dari ekor Long Bai, kekuatan besar yang disalurkan melalui senjata itu cukup kuat untuk membuat tangannya berdarah dan membuatnya kehilangan cengkeramannya. Orang-orang terdekat Long Bai, Chang Xitian, Cai Zi, dan Yan Wu bahkan pingsan sesaat saat mereka tersapu seperti dedaunan mati di tengah badai. Itu bukan satu-satunya berita buruk. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar dari Deep Sea Barrier. 5 yang mulia naga layu akhirnya bergabung dalam upaya penyelamatan. Kelima naga itu telah menembakkan energi drakoniknya dari jarak beberapa kilometer, dan mereka semua membidik pada titik yang sama. Ketika energinya menyatu, ledakan yang dihasilkan begitu dahsyat sehingga meninggalkan depresi yang sangat besar dan banyak retakan kecil di penghalang laut dalam. Kali kedua mereka menyerang, retakan putih itu langsung melebar dan menyebar seperti jaring laba-laba. Apa? Mata Dewa Laut melebar hingga bola mata mereka bisa lepas dari rongganya. Dalam hal mendobrak penghalang, kualitas kekuasaan jauh lebih penting dibandingkan kuantitas kekuasaan. Misalnya, pada hari Kaisar Iblis Pemalu Surga meninggalkan Primal Chaos, Jasmine mampu menghapus retakan merah di dinding Primal Chaos jauh lebih cepat daripada gabungan semua Kaisar Dewa. Ini berarti tingkat kekuatan 5 yang mulia naga layu berada di atas penghalang laut dalam. Tak hanya itu, mereka juga memiliki gaya dan asal-usul kekuasaan yang sama. Gabungan energi mereka menghasilkan efek sinergis yang sangat mematikan bagi penghalang laut dalam. Di sisi lain penghalang, Long Bai tidak menghajar para penyerangnya meskipun secara fisik dan kiasan telah mengejutkan mereka semua dengan kekuatan amukan naga yang tak terbayangkan. Sebaliknya, dia terbang langsung menuju Qiwu Yao. Itu karena dia tahu bahwa dia adalah jantung dari seluruh penyerangan. Jika dia tidak menghilangkan efek menakjubkan dari jiwa naganya lagi dan lagi, dia tidak akan goyah secepat itu. Hati-hati Ratu Iblis. Yan Tianxiao berteriak. Qiwu Yao saat ini sedang memejamkan mata, dan bayangan di atas kepalanya bergoyang tidak stabil. Dia baru saja bersiap untuk mengusir kekaguman Long Bai yang sangat kuat dengan paksa. Namun, karena dia sepenuhnya fokus mengendalikan jiwa iblis nirwana pada saat itu, dia lambat bereaksi terhadap serangan mendadak Long Bai. Dia menyerang dengan pita hitamnya tetapi tidak bisa melepaskan setengah dari kekuatan normalnya. Akibatnya, serangan itu memantul, dan dia mengeluarkan ledakan energi drakonik langsung ke tubuhnya. Sialan, lebih dari separuh kabut hitam yang mengelilingi Qiwu Yao hancur berkeping-keping. Jumlah darah yang keluar dari bibirnya benar-benar mengerikan. Auranya juga mengalami kekacauan yang luar biasa. Jelas sekali, menghilangkan kekaguman jiwa naga terhadap jiwa iblis nirwana berulang kali bukanlah tugas yang mudah. Ratu Iblis! Ratu Iblis! Teriakan keterkejutan dan teror muncul dari setiap sudut alam Dewa Laut dalam. Jika hal yang tidak terpikirkan terjadi pada Ratu Iblis saat Tuan Iblis pergi, mereka bahkan tidak berani membayangkan konsekuensinya. Dengan mata melebar hingga berdarah, Yan Tianxiao menahan luka-lukanya, menerobos rasa kagum dan menahan auman Long Bai, dan menyerang. Sama-sama terkejut dengan luka yang dialami Qiwu Yao, Yan Wan, Yan Tri, dan 2 leluhur Brahma juga menyerang Long Bai. Long Bai berbalik menghadap mereka. Matanya terluka,
namun tetap bersinar dengan cahaya yang membuat takut semua makhluk hidup di dunia. Garis antara tubuh dan jiwanya kabur sejenak, dan raungan drakonik lainnya menekan semua orang. Kali ini, Ratu Iblis tidak ada untuk membantu. Iblis wilayah utara pasti akan hancur di bawah jiwa naganya. Pada saat inilah pupil mata Qi Wuyao berkilau menakutkan. Dia sengaja menerima pukulan untuk mempersiapkan momen ini. Saat Long Bai kedua melepaskan jiwa naganya, Qi Wuyao menangkap garis luarnya dengan sempurna di pupil matanya. Jiwa iblis nirvana yang tampaknya melemah segera melepaskan kekuatan tersembunyinya, menembak ke arah jiwa Long Bai, dan menggigitnya. Dewa naga penghancur merah tidak mampu menahan rasa sakit dari jiwa iblis nirwana yang merobek jiwanya. Tentu saja, hal yang sama terjadi pada Long Bai. Namun ada perbedaan. Dewa naga penghancur merah tidak dapat membebaskan diri karena dia membiarkan jiwa iblis nirvana menyerang wilayah jiwanya. Tetap saja, rasa sakitnya seharusnya cukup untuk membuat Raja Naga sibuk untuk sementara waktu. Long Bai buru-buru menarik jiwa naganya, tapi rasa sakit yang ditimbulkan oleh jiwa iblis tidak segera hilang. Sama saja, dia tidak bisa mengumpulkan kembali kemauan dan energi drakonik yang dia biarkan hancur seketika. Kelemahannya hanya akan berlangsung beberapa saat saja, tapi itu adalah kesempatan sekali seumur hidup yang diciptakan oleh Ratu Iblis. Segel dia sekarang. 9 penyihir yang telah menunggu untuk melaksanakan perintah ini sejak awal segera berangkat ke posisi mereka. Jie Xin, Jie Ling, Ye Li, Yao Dai, Qing Ying, Lan Ting, Hua Jin, Yu Wu, dan Canyi. 9 penyihir mulai bersinar seperti 9 kupu-kupu seperti mimpi dengan tanda hitam menakutkan yang terukir di ruang sekitar mereka. Tanda hitam bersilangan di sekitar tubuh Long Bai. Segera, formasi gelap raksasa yang tersegel muncul di sekelilingnya. Ketika formasi mendalam yang gelap terbentuk sepenuhnya, bayangan iblis muncul di dalam formasi mendalam dan mengeluarkan suara gemuruh yang sepertinya berasal dari jurang kuno. Formasi itu disebut formasi penyegel surga 9 kesengsaraan. Itu adalah formasi iblis kuno yang ditinggalkan Kaisar Iblis Pemalu Surga untuk Yun Ce, yang kemudian dia ajarkan kepada 9 penyihir. Karena 9 penyihir diciptakan oleh Qi Wuyao, pikiran mereka saling terkait, dan kekuatan mereka berasal dari asal yang sama. Kebanyakan orang di dunia saat ini akan kesulitan menguasai formasi iblis kuno yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Pemalu Surga sendiri, namun berkat bencana kegelapan abadi Yun Ce dan hubungan khusus antara para penyihir, mereka dapat mempelajarinya di hanya 4 bulan. 9 kesengsaraan tidak menyegel tubuh, tapi kekuatan. Energi drakonik Long Bai agak kacau karena semua kerusakan yang dia alami sejauh ini, namun formasi kuno juga menyebabkannya melemah secara drastis. Setelah rasa sakitnya memudar, dan kesadarannya menjadi lebih jelas, Long Bai terkejut menyadari bahwa kendalinya atas kekuatannya sendiri telah melemah. Seolah-olah kekuatan sucinya tidak bisa digerakkan oleh benang yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, bahkan energi putih yang mengelilingi tubuhnya selama ini telah hilang sepenuhnya. Qianye, Gu Zhu, Cai Zi, Chang Xitian, tekan dia dengan semua yang kamu punya. Yan Tri, Kaisar Yama, Yan Wu, berikan semua kekuatanmu pada Yan Wan. Perintah itu menyentak semua orang untuk bertindak. 6 master ilahi tingkat 10 Qianye Wugu, Qianye Bingzu, Guzu, Qianye Yinger, Cai Zi, dan Chang Xitian, menembakkan energi mereka ke tubuh Long Bai yang tidak terlindungi. Boom! Tanpa lapisan energi putih,
Tubuh fisik Long Bai yang menakutkan hanya sekuat Dewa Naga pada umumnya. 6 pilar energi segera membengkokkan tubuh raksasanya seperti ranting patah, dan suara berikut terdengar seperti suara guntur. Dia setidaknya harus mematahkan 1000 tulang pada saat yang bersamaan. Long Bai jatuh ke tanah begitu keras hingga dia terpental kembali ke udara. Saat ini terjadi, Yan Tianxiao, Yan Tri dan Yan Wu berdiri di sekitar Yan Wan dan menempelkan telapak tangan mereka ke tubuhnya. Mereka menuangkan setiap energi iblis Yama yang mereka miliki ke dalam pembuluh darahnya yang dalam. Keempat orang tersebut memiliki asal-usul kekuasaan yang sama dan bahkan darah yang sama. Tentu saja, pemindahan kekuasaan berjalan semulus mungkin. Kabut hitam yang mengelilingi tubuh Yan Wan bertambah tebal seperti malam yang tak terbatas, dan lengannya yang layu tampak terisi hingga hampir meledak. Ketika Long Bai terpental ke udara, Yan Wan telah mengumpulkan kekuatannya setidaknya selama 1,5 napas. Yan Wan mengunci pandangannya pada perut Raja Naga. Matanya yang tua dan setengah sipit berkilau dengan semacam kebencian yang bahkan dapat meneror roh jahat neraka. Dia tiba-tiba mendorong lengan kanannya yang bengkak ke depan dan menembakkan energi hitam pekat berbentuk cakar yang merobek ruang dan memisahkan dirinya langsung ke Long Bai. "Jie, mati!" Itu adalah suara yang lembut, tapi itu adalah suara yang menyebabkan mata semua orang melebar, dan jantung mereka berhenti berdetak. Sisik putih di sekitar perut Raja Naga hanya bertahan sesaat sebelum hancur seperti kain. Cakar kegelapan yang jahat menembus tubuhnya yang panjangnya 30.000 meter, meledak dari punggungnya. Dan mengakhiri legenda tak terkalahkannya untuk selamanya. Langit menjadi merah karena darah naga dalam sekejap. Praktisi mendalam di wilayah utara terdiam sesaat, sebelum merasakan aliran darah ke kepala mereka dan bersorak seperti orang gila. Sayangnya, sorakan itu hanya berlangsung sesaat sebelum suara pecah mengusirnya sepenuhnya. 5 Yang Mulia Naga Layu begitu kuat sehingga penghalang laut dalam dengan 70% kekuatannya bahkan tidak bertahan selama 15 menit. Saat penghalang laut dalam jatuh, tangan Qi Wuyao yang terangkat membeku di udara sebelum dia mendesah pelan. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Kekuatan Long Bai telah melampaui perkiraan terbesarnya, dan ini terutama berlaku pada tubuh drakoniknya. Itu sangat kuat hingga melampaui semua rekor ras Dewa Naga. Bahkan jika itu masalahnya, pasti ada kemungkinan mereka bisa membunuhnya dengan gabungan kekuatan mereka jika penghalang laut dalam bertahan selama 30 menit lagi. Ini adalah takdir. Mereka telah berusaha sebaik mungkin, tetapi itu belum cukup untuk menentukan hasilnya. Di tengah pecahan penghalang, 8 Dewa Naga membentuk ujung tombak saat semua Divine Master wilayah ilahi barat menyerbu masuk. Dunia tampak terbalik dalam sekejap saat seluruh wilayah ilahi laut dalam diguncang dengan kejam, dibatasi oleh medan energi yang sangat menakutkan. Kekuatan 8 Dewa Naga dan 5 Naga Mulia Layu meledak ke dalam formasi musuh, dengan cepat menghancurkan formasi penyegel surga 9 kesengsaraan. Tubuh Long Bai tiba-tiba mulai berputar di udara saat ia mulai bersinar. Dia dengan cepat berubah dalam cahaya putih itu saat dia kembali ke bentuk manusia dan dengan cepat mundur di bawah perlindungan Yang Mulia Naga Layu. Dia mengeluarkan seruan naga dengan suara yang sangat dalam, "Serang!" Pada saat yang hampir bersamaan, Qi Wuyao meneriakkan kata yang sama persis di sisi wilayah ilahi utara, "Serang!" Bilahnya meninggalkan sarungnya dengan suara serak saat cahaya yang sangat besar muncul di seluruh medan perang. Siapapun yang mengintip alam laut dalam 10 arah dari wilayah bintang yang jauh akan mengira bahwa banyak bintang telah meledak di wilayah ilahi laut dalam. Serang!
Raungan haus darah terdengar dari pasukan wilayah ilahi utara. Niat membunuh yang dingin dan menyeramkan menyebabkan suhu udara turun drastis dan membuat langit dan bumi tampak mulai bergetar. Tidak ada serangan menyelidik atau pertukaran kata-kata saat kedua belah pihak menyerang ke depan tanpa ragu-ragu. Faktanya, serangan dilancarkan secara acak ke arah pasukan masing-masing tanpa target tertentu. Sepertinya tong mesiu yang tak terhitung jumlahnya telah meledak saat penghalang itu hancur menjadi kegelapan, raungan, ledakan, dan darah segar, secara eksplosif membuka tirai pertempuran paling mengerikan ini. Dalam sekejap, panah darah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit saat ruang angkasa melengkung dan runtuh di sekitar medan perang. Tian Guhu, yang telah menunggu di sayap selama ini, akhirnya menyerang dengan semua Divine Master dari dunia bintang atas wilayah ilahi utara di belakangnya. Matanya berubah semerah darah dan raungan memekakkan telinga keluar dari bibirnya. Tidak mudah bagi kami untuk sampai sejauh ini, jadi jika kamu setidaknya tidak membawa orang lain bersamamu, kamu akan mati, kematian anjing. Gemuruh, gemuruh. Langit dan bumi bergetar hebat saat kebencian membubung ke langit. Kekuatan wilayah ilahi barat jauh melebihi kekuatan wilayah ilahi utara di setiap tingkatan. Saat tanah mulai basah oleh darah, setiap Divine Master wilayah ilahi utara harus berhadapan dengan setidaknya dua orang lain yang setingkat dengan mereka. Namun, mereka menolak untuk diintimidasi atau diintimidasi oleh wilayah ilahi barat meskipun terdapat perbedaan kekuatan. Tidak ada setitik pun ketakutan di mata mereka ketika mereka berhadapan dengan musuh-musuh mereka, hanya kegilaan dan kedengkian, dan ini benar-benar menyebabkan para Divine Master wilayah ilahi barat yang secara jumlah lebih unggul tersentak ke belakang saat mereka bertarung. Sosok Long Bai mundur dari genangan darah dan kekerasan di bawah perlindungan yang mulia naga layu. Wajahnya tenang namun muram dan ada lubang berdarah selebar sekitar setengah telapak tangan yang menembus dadanya. Lengan kirinya memegang anggota tubuh kanannya yang terputus dan perlahan mengembalikannya ke tempatnya. Setelah itu, lapisan cahaya putih perlahan mulai bergerak ke seluruh tubuhnya. Di bawah cahaya putih itu, semua luka di tubuhnya sembuh dengan sendirinya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Terlebih lagi, bahkan lengan kanannya yang terputus, meski masih pucat, kesehatan dan kekuatannya mulai pulih. "Bantu aku," katanya dengan suara yang dalam. Yang mulia naga layu menganggukkan kepala saat 5 tangan layu menekan tubuhnya. Darah yang mengalir dari lubang di dadanya segera berhenti dan setelah sekitar selusin napas pendek, energi Long Bai yang kacau dan tidak merata mulai mengatur dirinya sendiri. Setelah belasan napas, lubang di dada dan punggungnya ditutupi oleh cahaya putih sebelum perlahan mulai menyusut. Kecepatan pemulihan yang mengerikan ini bisa dibilang bisa dibandingkan dengan Yun Ce. Apakah ini energi yang sangat dalam? Long Yi bertanya ketika kecurigaan melintas di matanya. Tidak, kata Long Wu sambil menggelengkan kepalanya. Sulit bagi tubuh Raja Naga untuk kompatibel dengan energi cahaya yang dalam. Ini adalah sesuatu yang dianugerahkan kepadanya oleh kekuatan eksternal yang unik. Memikirkan bahwa pemurnian selama 300.000 tahun dapat memberikan hasil yang mencengangkan seperti ini. Ketika Long Wu memasuki hibernasi ilahi, Sensi telah muncul di alam Dewa Naga. Long Bai tetap diam sepanjang proses, matanya dengan dingin terfokus pada medan perang. Aura Yun Ce masih belum muncul sekalipun. Pihak lawan tidak memiliki kartu as, jantung dari kekuatan mereka, jadi tidak diragukan lagi hal itu membuat pertempuran yang membawa bencana ini menjadi lebih mudah. Namun, Long Bai tidak merasakan sedikit pun kegembiraan di hatinya.
Dia merasa seolah-olah gunung berapi kemarahan yang tak terbatas yang bergejolak di dalam hatinya sedang dicekik dan ditekan. Jika Yunce tidak ada, apa gunanya membangunkan yang mulia naga layu atau menggunakan kota naga dunia? Apakah kita mengambil tindakan? Long San bertanya. Tidak perlu melakukan itu, kata Long Si dengan suara tenang. Para pelahap bulan, iblis Yama, Raja Brahma, penyihir, Dewa Bintang, dan penguasa naga dari awal mutlak, saling berhadapan dengan para Divine Master tingkat tinggi dari 6 dunia Raja wilayah ilahi barat, namun perbedaan jumlahnya sangat besar, begitu banyak. Karena itu, mereka sudah berada di posisi tertinggal ketika pertempuran dimulai. Namun karena satu-satunya alternatif kemenangan adalah kematian, api tak kasat mata telah berkobar di dalam hati mereka. Hati yang telah bertekad mati saat mereka membakar kekuatan dan kemauan mereka sepenuhnya. Ra'ah, Dewa Laut dari alam laut dalam 10 arah telah mundur, namun keruntuhan wilayah dewa mereka secara bertahap menyebabkan mata mereka dengan cepat tertutup kabut berdarah dan keterkejutan dan ketakutan di hati mereka dengan cepat berubah menjadi kebencian. Wilayah ilahi barat sialan ini, alam laut dalam 10 arah akan dihancurkan. Hancur, Dewa Laut meraung putus asa. Dia bergegas maju seperti binatang buas yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan mengirim naga Chi yang telah melawan Dewa Bintang Langit Surgawi terbang. Tindakan Dewa Laut pertama sudah cukup untuk menghancurkan ketakutan dan keraguan-raguan yang lain. Mereka semua mengertakkan gigi dengan keras saat mereka bergegas maju. Pada saat itu, sepertinya wilayah ilahi barat dan kematian tidak terlalu menakutkan. Sedangkan bagi mereka yang berada di alam master ilahi tingkat ke-10, orang-orang yang telah memasuki alam kekuatan agung dan tak tertandingi ini telah menemukan lawan mereka sendiri. Kaisar Qilin berdiri di depan Qianye Wugu dan Qianye Bingzu, dan 4 tinta Qilin yang juga merupakan master ilahi tingkat 10 berdiri di belakangnya. Teriakan kesengsaraan bergema di udara saat pertempuran berlangsung, tapi anehnya ruangan di sekitar ketujuh orang ini tampak sunyi dan tenteram. Kaisar Qilin membungkuk kecil, teman-teman lama, ini sudah terlalu lama. Qianye Wugu menghela nafas dengan empati. Kita belum bertemu selama hampir 100.000 tahun, tetapi kamu masih sehat dan sehat. Aku harus mengatakan bahwa aku benar-benar iri padamu. Kaisar Qilin menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil sebelum dia bertanya, sejak aku menerima kabar kepulanganmu, aku selalu sangat ingin tahu tentang satu hal. Mengapa kalian berdua memilih untuk menyerah pada kegelapan? Qianye Bingzu menjawab, karena kami telah mengalami hidup dan kematian, kami berpikir bahwa melihat sisi lain dunia dan kemungkinan lain bukanlah pilihan yang buruk. Selanjutnya, ini adalah kehendak Kaisar Dewa kita dan itu saja, tambah Qianye Wugu. Ah, jadi begitu, kata Kaisar Qilin saat pemahaman mulai terlihat di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan ruang sunyi di sekitar mereka langsung hancur. Fas mungkin perlahan membengkak dari tubuhnya saat dia berkata, karena sudut pandang kita berbeda kali ini, mari kita nikmati pertempuran ini. Kedua leluhur Brahma terlibat dalam pertempuran dengan 5 Qilin yang perkasa. Semuanya, minggir. Meskipun kekuatan-kekuatan yang bertikai di medan perang ini berada di puncak alam semesta ini, kekuatan drakonik yang luar biasa masih bisa menyapunya tanpa hambatan saat Dewa Naga Penghancur Merah bergegas menuju Ciwuyao. Kebencian yang membara di matanya begitu pekat hingga hampir terlihat. Ratu Iblis. Suara Dewa Naga Penghancur Merah sepertinya meledak keluar dari tubuhnya saat dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan tulang. Hari ini, aku pribadi akan mencabik-cabikmu. Oh, hanya kamu sendiri.
Qiu Yao dengan anggun menyeka darah yang menetes dari bibirnya dengan jari-jarinya yang panjang dan ramping. Suaranya berubah lesu dan serak saat dia mendengkur, apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan terlihat lebih menyedihkan daripada yang terakhir kali? Saya selalu sangat kejam terhadap cacing kecil manapun yang bukan hewan peliharaan saya. Ha. Dewa Naga Penghancur Merah mengeluarkan raungan ledakan lainnya, yang sangat keras hingga langsung menyebabkan telinga ketiga penguasa naga terdekatnya berdarah. Matanya berubah merah ketika lengannya membengkak beberapa kali lipat dari ukuran aslinya. Seluruh energi di tubuhnya mengamuk dan bergejolak seperti sejuta gunung berapi yang akan meletus. Kakak, biarkan aku membantumu, kata Dewa Naga Pelangi Putih. Tidak ada yang boleh mengganggu pertarunganku. Semua kemarahan dan energi drakonik di tubuh Dewa Naga Penghancur Merah sepertinya meledak di saat yang sama saat dia menyerbu langsung ke arah Qiu Yao. Bibir Dewa Naga Pelangi Putih bergerak-gerak selama beberapa saat sebelum dia menyerbu Yantri, yang sudah terlibat dalam pertarungan sengit dengan Dewa Naga Qian Abis. Jie Xin dan Jie Ling bergegas menuju Ratu Iblis ketika sosok dua Dewa Naga turun di depan mereka untuk menghalangi jalan mereka. Itu adalah Dewa Naga Murni dan Dewa Naga Sungai Ungu. Merekalah yang terakhir kali menggaruk wajahmu. Suara Dewa Naga Sungai Ungu begitu memikat dan halus serta ekspresinya sangat menawan. Sayangnya, daya tariknya jauh lebih rendah daripada Qiu Yao, yang pesona iblisnya dapat menjerat hati seseorang dalam sekejap. Dewa Naga Murni mendengus meremehkan. Itu benar-benar dosa besar dan tidak bisa diampuni. Dewa Naga Sungai Ungu menyipitkan matanya saat senyuman muncul di wajahnya. Dia mengulurkan lengannya, kukunya yang panjang berkilau dengan cahaya dingin yang menusuk hati. Kalau begitu biarkan aku membantumu, memisahkannya. Jie Xin dan Jie Ling seperti dua bagian cermin dan meskipun aura mereka ditekan dengan keras oleh kedua Dewa Naga, cahaya hitam di mata mereka masih suram dan sedalam jurang maut. Di sisi lain, Dewa Naga Jurang Qian dan Dewa Naga Pelangi Putih sedang bertarung melawan Yantri sementara Yan Wan sibuk melawan Dewa Naga Giok, Dewa Naga Langit, dan Kaisar Dewa Manifestasi Segudang. Kedua leluhur Yama yang agung telah menyulut seluruh darah iblis Yama mereka dan mereka mengeluarkan ratapan yang menyeramkan dan mengerikan dari waktu ke waktu. Chang Xitian berada dalam masalah yang lebih besar lagi. Lawannya adalah Kaisar Naga Biru dan pendamping ilahi Naga Biru miliknya. Harus kukatakan, Naga Biru kecil. Chang Xitian menyeringai saat cahaya biru mengalir muncul di kedua lengannya. Tidak disangka seorang wanita perlu membawa serta pembantunya saat berduel dengan pria. Ini tidak terlalu tepat, kan? Kaisar Naga Biru bahkan tidak menjawab. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dengan ringan, langsung mengubah dunia di sekitarnya menjadi samudra biru yang menjebak Chang Xitian di dalamnya. Dua orang yang berdiri di depan Qianye Yinger dan Guzu adalah dua Kaisar Dewa Agung Wilayah Ilahi Barat, Kaisar Naga Qi dan Kaisar Naga Hui. Meskipun Naga Qi dan Naga Hui tidak setara dengan Dewa Naga, tubuh drakonik mereka masih memungkinkan mereka untuk berkuasa di atas segalanya. Qianye Yinger dan Guzu sudah kesulitan untuk menghadapi salah satu dari dua Kaisar Naga Agung ini sendirian, tapi menghadapi mereka berdua, adalah pertaruhan yang harus mereka pertaruhkan. Kaisar Naga dari awal mutlak sedang bertarung melawan Dewa Naga Azure sementara Yan Tian Xiao yang terluka dan para iblis Yamanya sedang bertarung melawan dua Naga Master Qi tingkat 10 dan satu Naga Master Dewa Hui tingkat 10, namun, masih ada kekhawatiran mendalam yang bergema di hati mereka, hati kelima yang mulia Naga Layu yang mengerikan itu belum bergerak.
Satu sapuan pedang serigala surgawi Caizi ke bawah telah memotong tulang punggung penguasa naga. Saat jatuh ke tanah, Caizi menggunakan indera spiritualnya untuk menyapu medan perang untuk mencari lebih banyak musuh. Pada saat itulah dia mendeteksi aura Zhou Suzi. Pada saat itu, matanya melebar menjadi piring ketika cahaya biru kehitaman yang mengejutkan muncul dari mata serigala surgawi yang dimasukkan ke dalam pedang iblisnya. Boom! Guntur surgawi sepertinya meledak di udara saat kekuatan pedang serigala surgawi membengkak dan berkumpul. Saat dia semakin dekat dengan targetnya, gambar besar serigala surgawi menembus lapisan ruang dan menabrak tubuh Zhou Suzi. Tubuh Zhou Suzi tiba-tiba berputar dan kocokan ekor kuda di tangannya membuat gerakan paling ringan. Suara lembut terdengar di udara saat gambar serigala surgawi mengubah lintasannya dan melewatinya. Namun, Caizi telah muncul di udara di atas Zhou Suzi dan pedang iblisnya melesat ke arahnya seperti meteor yang jatuh. Zhou Suzi tidak bergerak 1 inci pun saat 6 berkas cahaya putih melonjak di atasnya dan dengan kuat memblokir kekuatan pedang Caizi. Itu adalah 6 penjaga alam dewa surga abadi yang terakhir. Zhou Suzi sekali lagi menggambar garis santai di udara dengan kocokan ekor kudanya. Cahaya putih menyala saat suara bel berbunyi di udara untuk jangka waktu yang lama. Bang! Caizi mengerang teredam saat dia dikirim terbang. Namun, tubuhnya terhenti secara paksa pada saat berikutnya. Pedang serigala surgawi miliknya mengeluarkan suara melolong yang mengental saat dia mengirimkannya meluncur ke bawah dengan lengan rampingnya. Seorang gadis dan pedangnya berhadapan melawan Zhou Suzi dan 6 penjaga agungnya sendirian. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Faktanya, satu-satunya hal yang terpancar dari dirinya saat ini hanyalah kebencian yang tiada akhir. Alam ilahi surga abadi. Wah! Yunce membuka matanya dan menghela nafas panjang. Ini jauh lebih mudah dibandingkan yang terakhir kali. Bintang-bintang di mata Sui Meiyin mulai bersinar dengan kekaguman yang tak terselubung saat dia berseru, "Kakak Yunce, kau terlalu hebat. Setelah kamu benar-benar menguasai sesuatu, mengendalikannya akan segera menjadi alami dan mudah," jawab Yunce sambil tersenyum tipis. "Sepertinya kita bahkan tidak membutuhkan waktu 3 minggu. Saya seharusnya tidak mengalami kesulitan atau ketegangan apapun pada percobaan berikutnya." "Ya," Sui Meiyin mengangguk dengan berat. Dia duduk di samping Yunce dan membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Kamu ingin memberitahuku sesuatu?" Yunce bertanya sambil meliriknya sekilas. Ada rahasia lain yang menurutku harus diketahui oleh kakak Yunce. Anggap saja itu sebagai hadiahmu karena telah bekerja keras." Dia masih ragu pada awalnya, tapi senyuman itu berubah menjadi senyuman bahagia saat dia mengucapkan kata-kata itu. Karena dia tahu bahwa kata-kata yang akan dia ucapkan pasti akan membuat Yunce melompat kegirangan. "Kamu sebenarnya masih menyimpan rahasia dariku." Mata Yunce melebar ke arah piring dan ekspresi tidak puas muncul di wajahnya. Dia mengulurkan kedua tangannya untuk menggenggam wajah Sui Meiyin. "Cepat beritahu aku. Cepat beritahu aku." Kalau begitu kakak Yunce, kamu harus mempersiapkan hatimu terlebih dahulu, oke?" Sui Meiyin membiarkan dia menggosok wajahnya saat dia terkikik kegirangan. "Oke." Sekarang setelah dia mendapatkan kembali bintang kutub biru dan menangis, dia tidak dapat memikirkan berita lain yang dapat menggoyahkan jiwanya. Sui Meiyin menarik napas kecil sebelum perlahan menjawab, "Tuanmu masih hidup."